Ya, baik. Shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi Om Sapa yang di rumah. Shalom. Shalom. Ya, semua bersuka cita. Amin. Ya, mari kita angkat pujian lagu Terang-terang Bercahaya. Kita sama-sama menyerahkannya ya. Masuk ke dalam ibadah kita persiapkan hati kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan sepanjang waktu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebentar Bapa, kami ingin lebih lagi Tuhan masuk untuk beribadah terhadap Engkau Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami Bapa, Engkau mengurapi setiap anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa, haleluya, amin. Masuk
lebih lagi untuk berglori di dalam nama-Mu. Yang siap berglori dalam nama Tuhan Yesus kita ucapkan haleluya. Amin. Baik, shalom adik-adik. Shalom. Siapa yang hari ini mau bersuka cita boleh angkat tangannya. Iya, hari ini kita mau lebih bersuka cita memuji Tuhan. Kita angkat pujianku berjalan ke Kanaan. Setiap kata jalan kita boleh berbalik ya adik-adik. Sama-sama ikut ini. Berjalan ke Kanaan, berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Sama-sama katakan Yesus. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. My Jesus in my family, happy, happy home, happy, Sekali lagi, my happy Jesus in the home. family. My Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. My Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy Sekali lagi, happy, happy home. happy, happy home. Silakan duduk, adik-adik terkasih dalam nama Tuhan. Sebentar kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari semua lipat tangan, tundukkan kepala, kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Kami sudah bersorak-sorai meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Beri kami hati yang tenang untuk menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Katakan, ku yakin saat Kau berfirman Tuhan.
sekolah minggu. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menari, melompat untuk Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Bapa yang baik, beri kami telinga yang mau dengar-dengaran, hati yang mau menerima firman Tuhan. Berkati buat hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh mengubah setiap adik-adik yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, nah di sini tante ada 3 botol aqua ya. Yang pertama itu manusia. Nah, airnya putih ya. Ini ketika manusia pertama kali Tuhan ciptakan masih tidak ada dosanya sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, ini ada iblis atau dosa ya. Dia berwarna merah ya, dan yang satu lagi Yesus, dia putih. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa ya, maka kita sampai saat ini juga melakukan dosa. Nah, dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita juga bisa melakukan dosa setiap hari ya, adik-adik yang di rumah. Nah, ini ketika hati manusia masih bersih ya, belum ada dosa. Nah, coba kita lihat ketika iblis menggoda manusia ya, mungkin adik-adik melawan orang tua, maka kita lihat, kita tuang. Nah, ya belum kotor. Nah, ketika adik-adik mungkin marah kepada teman-teman, kita tuang lagi. Nah, warnanya sudah berubah ya, tadi masih putih. Nah, mungkin adik-adik tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah, kita tuang lagi. Nah, sudah berubah. Nah, adik-adik juga mungkin di sekolah melawan guru, kita tuang lagi ya. Nah, coba lihat warnanya sudah berubah. Artinya iblis bisa mengubah hati kita menjadi kotor ya. Ketika adik-adik mengikuti apa perkataan iblis, maka coba lihat, nah air yang tadi bersih berubah warna ya, dia tercemar oleh dosa. Nah, demikian juga hati kita adik-adik. Ketika kita mau digoda oleh iblis ya, dia katakan, ayo lawan saja orang tuamu. Nah, kita lawan orang tua kita ya, kita marah-marah kepada papa mama kita marah-marah kepada kakak kita. Nah, adik-adik, ketika Yesus menjadi manusia ya, Yesus juga pernah dicobai oleh iblis ya, di mana di padang gurun, bahkan Yesus dicobai sebanyak 3 kali ya. Tapi coba lihat, ketika Yesus dicobai oleh iblis ya, nah dia tetap, artinya Yesus tidak bisa dicobai oleh iblis ya. Coba lihat, warnanya tidak berubah, artinya Yesus tidak melakukan dosa ya. Lihat ketika dia disalib, ketika dia dicambuk, ketika Yesus diludahin, dipukulin. Nah, Yesus tidak melawan, bahkan dia berkata apa? Ya, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, Yesus mengasihi orang-orang yang membenci dia. Ya, jadi iblis tidak sanggup untuk apa? Untuk mencemari Yesus. Ya, nah, adik-adik, ketika hati manusia sudah kotor, ya, ketika manusia sudah berbuat dosa, adik-adik sudah melawan orang tua, adik-adik tidak menghormati orang tua, mungkin adik-adik pernah mencuri kah, melakukan dosa yang lainnya. Apa yang kita butuhkan? Ya, kita mau hati kita kembali bersih, kita mau hati kita kembali disucikan, ya.
dengan apa hati kita bisa bersih? Hanya melalui Yesus. Ya, dengan apa? Berdoa, kita membaca firman Tuhan, ya. Darah Yesus bisa menyucikan hati kita, bisa menguduskan kita, menghapuskan segala dosa kita. Nah, lihat, ketika ini dituang, ya, maka dia akan kembali putih. Nah, dia akan kembali putih kan? Nah, coba adik-adik, ketika Yesus masuk ke dalam hati kita, maka hati kita yang kotor, ya, hati kita yang sudah penuh dengan dosa, dia kembali putih. Nah, berarti yang bisa menghapus dosa kita hanya siapa? Hanya Yesus. Jadi mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika engkau sudah melakukan dosa, mungkin sepanjang minggu ini adik-adik melawan orang tua, tidak mau membantu orang tua, tidak mau mengerjakan PR di sekolah, ya mari adik-adik minta ampun kepada Tuhan. Ya, katakan ampuni aku Tuhan, datang kepada Yesus, karena Yesus sanggup menghapus dosa adik-adik. Amin adik-adik. Ya, demikian firman Tuhan. Ingat, hanya Yesus yang sanggup menghapus segala dosa kita. Mari adik-adik kembali tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan, ketika kami berdosa, hati kami kotor, hati kami jijik, penuh dengan dosa, kejahatan. Hanya nama Yesus, hanya darah Yesus yang sanggup menyucikannya. Berkati adik-adik kami yang menyaksikan firman Tuhan ini dari rumah, ya Tuhan, yang mengikuti ibadah dari rumah. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang mengajari mereka, untuk mereka boleh datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Engkau kembali menyucikan mereka. Biarlah mereka menjadi anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan, melakukan hal-hal yang baik, menghormati orang tua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.